Prasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling, ingin membuat video tentang kode etik profesi konselor. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Mari disimak. Yang pertama, pengertian dari kode etik profesi konselor. Kode etik profesi konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling Indonesia. Yang berikutnya, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kode etik itu biasanya dirancang oleh pihak-pihak yang berkompeten. Seperti bimbingan dan konseling ini dirancang oleh AKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling di negara Indonesia. Jadi, setiap profesi itu memiliki kode etik yang bertujuan untuk mengarahkan dan melindungi setiap profesi tersebut dalam melaksanakan prakteknya. AKIN ini beranggotakan S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling dan Program Pendidikan Konselor. Selain AKIN, ada juga IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Menurut AKIN dan IKI itu, kode etik profesi konselor Indonesia, secara garis besar yang pertama itu ada kualifikasi. Jadi, konselor itu harus memiliki kualifikasi atau WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dan seorang konselor juga harus diakui atau memiliki kemampuan atas profesi. Yang kedua ada informasi, testing, dan riset. Informasi ini merupakan informasi si klien yang tidak boleh disebarluaskan oleh si konselor. Testing ini merupakan hasil atau penafsiran yang hanya boleh digunakan oleh si konselor. Kemudian ada riset. Riset ini menggali informasi si klien tapi tanpa merugikan klien. Yang ketiga ada proses layanan. Proses layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan dengan pemberian layanan dan hubungan dengan klien. Hubungan pemberian layanan ini jadi si konselor ini menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Kemudian hubungan dengan klien ini konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan klien. Konselor harus menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Dan proses konseling ini tidak boleh memberi bantuan di luar pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, ada hubungan rekan sejawat atau ahli lain. Ini merupakan misalkan kita seorang konselor tidak bisa menangani klien atau kasus klien ini. Jadi kita bisa langsung alih tangan kasus kepada pihak yang bisa menangani kasus klien tersebut. Yang kelima, ada hubungan kelembagaan. Jika kita bekerja di salah satu lembaga, kita memiliki konseling berhubungan dengan kelembagaan. Yang keenam, ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Jadi untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap menaati kode etik dan harus mendapatkan izin dari AKIN. Kemudian jika memberikan informasi kepada pihak lain atau laporan kepada pihak lain harus bijaksana. Yang ketujuh ada ketaatan